Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Vita Cita Emia Tarigan, SIRM, dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu sebenarnya daripada hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangannya, pola hubungan internasional ini semakin kompleks. Pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi-organisasi internasional dan pada batas-batas tertentu juga mengatur tentang perusahaan multinasional dan individu. Jadi seperti ini. Zaman dahulu, hukum internasional itu hanya mengatur antara negara dengan negara. Namun, karena sejarah semakin berkembang sejak lahirnya Perang Dunia Kedua, maka mulai muncul yang namanya organisasi-organisasi internasional. Organisasi internasional ini kemudian berubah menjadi subjek hukum internasional, sehingga hubungan antara negara dengan subjek hukum internasional yang lain juga diatur. Termasuk juga ke dalamnya nanti adalah Palang Merah Internasional, individu, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Menurut para ahli hukum internasional, yang pertama kita ambil pendapat dari Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja. Menurut beliau, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dengan negara. Jadi ini antar negara dengan negara. Sementara menurut J.G. Starke, hukum internasional atau body of law merupakan adalah terdiri dari asas-asas. Oleh karena itu, hukum internasional wajib ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalani hubungan internasional. Lalu menurut Wirana Projodikoro, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai negara. Ivan Asaherer mengatakan hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara dan hubungannya satu sama lain, meliputi aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi institusi atau organisasi tersebut, serta hubungan antar institusi dan organisasi-organisasi tersebut dengan negara dan individu. Lalu yang kedua adalah aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional. Hugo de Groot mengatakan hukum internasional adalah hukum yang didasarkan pada kemauan bebas dan berdasarkan persetujuan sebagian atau seluruh negara demi tercapainya kepentingan bersama dari negara-negara yang menyertakan diri di dalamnya. Rebecca M. Wallace mengatakan hukum internasional adalah peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang ada pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional dan individu dalam hal hubungan satu dengan yang lainnya. Dari berbagai pendapat ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dengan negara, antar negara dengan subjek hukum bukan negara, atau antar subjek hukum bukan negara satu dengan yang lain. Misalnya antara organisasi ASEAN misalnya, bagaimana dengan negara misalnya OPEC gitu. Nah, ini kan antar organisasi dengan organisasi, itu juga termasuk dalam hukum internasional. Menurut sifatnya, hukum internasional itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama adalah hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Dalam mata kuliah kita ini, yang kita bahas ke depannya adalah hukum internasional publik. Apa itu hukum internasional publik? Adalah hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dengan subjek-subjek hukum lainnya. Sementara hukum internasional privat, dia lebih kepada antara hubungan antara individu dengan individu atau badan-badan hukum, misalnya perusahaan dengan perusahaan dari negara-negara yang berbeda. Misalnya seperti bagaimana perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Ini kan individu dengan individu. Seperti itu. Itu adalah hukum internasional privat atau bisa disebut dengan hukum perdata internasional. Untuk mata kuliah ini kita hanya mempelajari hukum internasional publik. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum internasional terbagi atas tiga, yaitu internasional, universal international law atau hukum internasional secara umum, di mana ditaati oleh semua subjek hukum internasional tanpa kecuali. Contohnya misalnya seperti piagam PBB, konvensi Laut, UNCLOS, dan lain-lain.
Lalu ada namanya regional. Regional itu berdasarkan kawasan-kawasan tertentu atau objek-objek tertentu. Misalnya dalam negara-negara ASEAN, maka yang ditaati adalah piagam ASEAN. Lalu untuk negara-negara OPEC, maka yang ditaati adalah piagam OPEC. Lalu ada namanya special international law atau hukum internasional spesial yang hanya ditaati oleh para pembuatnya. Contohnya perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia tentang batas misalnya, perjanjian Indonesia dengan RRC tentang perdagangan. Jadi hanya ini mengikat antara Indonesia dengan RRC saja, tidak bisa Indonesia dengan RRC lalu Malaysia ikut campur, itu tidak bisa. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk hari ini. Untuk kedepannya bisa selanjutnya bisa adik-adik semua atau bapak dan ibu sekalian bisa mulai mengerjakan diskusi di kolom diskusi e-learning. Itu saja dari saya hari ini. Jika ada pertanyaan bisa dilampirkan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.